Halo, Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian di seksi wanita dan seksi usia linda. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya pada hari ini ya, puji Tuhan. Dan hampir 3 bulan kita merasakan bahwa kita tinggal di rumah saja. Apakah sudah ada rasa kebosanan daripada Bapak Ibu dan teman-teman semua? Mungkin rasa bosan itu pasti ada. Karena setiap hari Rabu dan Kamis kita bisa datang berkumpul bersapa, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menaikkan puji-pujian, dan kita bisa ngobrol satu dengan yang lain. Tetapi sekarang semua kegiatan itu sudah tidak bisa dilakukan. Tapi kita masih tetap percaya, meskipun kita tinggal di rumah, tapi Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kita. Janji Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu pun aku tetap menggendong dia. Wow, ibu-ibu sekalian, semua ini adalah janji yang manis, dan semua janji itu telah Tuhan berikan kepada kita. Tapi dalam keadaan kita seperti sekarang ini, kita harus tetap berharap kepada Yesus Kristus yang selalu ada bersama dengan kita dan telah menjanjikan penolong yang selalu ada bersama dengan kita. Roh Kudus telah Tuhan curahkan dan kita telah rayakan pada minggu yang lalu, di mana Roh Kudus telah dicurahkan seperti dalam Yohanes 14 ayat 16, janji Tuhan telah terpenuhi. Semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita tidak boleh merasakan bahwa kita hidup sendiri. Tapi di tengah-tengah pandemi ini kita boleh merasakan anugerah Tuhan. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita yang selama ini mungkin tidak kita lakukan. Bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, bagi teman-teman semua yang dahulunya suka berkebun, yang suka memasak atau suka merenda, semua ini bisa kita lakukan sekarang. Puji Tuhan, yang mempunyai cucu kita bisa main dengan cucu, yang biasa berangkat pagi pulang sore, berangkat malam kita udah kecapean, mereka juga harus istirahat, mereka juga harus belajar. Tapi sekarang dengan adanya mereka tinggal di rumah dan kita tinggal di rumah, semua ini kita bisa melakukan komunikasi dengan baik. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Jadi kita tetap semangat dan kita tetap percaya bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan kita harus mohon kepada Tuhan. Seperti pada Mazmur 90 ayat 12 yang mengatakan, Tuhan, ajarilah aku menghitung hari-hariku sedemikian, sehingga memperoleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Dengan hati yang bijaksana, kita dapat menerima apa yang Tuhan berikan. Karena di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan memberikan maksud yang baik bagi kita semua. Jadi kita tetap semangat dan kita percaya, kita berdoa bahwa badai ini pasti berlalu. Dan janji Tuhan Yesus Kristus kita terpenuhi. Jadi kita tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Mungkin kapanpun badai ini berlalu, pasti akan berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama dengan kami, dengan kita semua. Puji Tuhan. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kiranya Bapak Ibu sehat selalu. Bapak Ibu kiranya tetap semangat menjaga kesehatan dan menjaga hati agar terus bersukacita. Tuhan pasti akan menolong kita melewati masa-masa sulit bersama. Mari terus berdoa, mari terus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Wilujeng enjing ka para bapak ibu saderek sadayana anu kusim kuring di pikangan. 3 bulan telah berlalu di tengah himpitan COVID-19 yang membelenggu. Ku tetap merindukan bapak dan ibu untuk beribadah di hari Minggu. Masa sulit kita hadapi bersama-sama. Tetaplah kita berpegang teguh sama Sang Kuasa. Kita harus tetap semangat
harus tetap sukacita, harus tetap selalu mengingat Tuhan. Walaupun berat rasanya, hari-hari kita jalani bersama-sama. Mungkinlah suatu saat nanti badai pasti berlalu dan tetap kita berpegang teguh sama Tuhan yang kuasa. Semoga lamunan saya ini dapat membuka hati kita semua, dan insya Allah Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Umat yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama memasuki ibadah dalam rangka Trinitas atau Trinitatis. Kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Saat ini pelayanan firman Tuhan dalam ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Mari kita awali ibadah kita dengan bersama-sama membaca Mazmur 8 ayat 2-10 secara berbalasan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mari berdiri, kita bersama-sama menyanyikan PKJ 19, bait 1-3. Mari sembah. Mari sembah Allah yang Akbar, agungkanlah karya besar.
Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang agung, mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus, mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Umat Tuhan, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Umat Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Dalam bahasa Latin disebut Trinitatis. Peristiwa ini kita rayakan kepada minggu pertama sesudah Pentakosta untuk menyaksikan Allah yang Esa atau Allah Tritunggal, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bersama-sama menyambut kehadiran Allah yang Esa dalam ketritunggalannya. Kita bersama-sama menyatakan penyambutan karya kasih Allah yang dihadirkan dalam hidup kita. Dalam rangkaian pesan Trinitas ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 246 bait 1-3. Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami
Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Kami sungguh bersyukur atas kasih agung-Mu ya Allah. Allah telah mencurahkan Roh Kudus bagi kami dalam peristiwa Pentakosta. Roh yang menghidupkan persekutuan, Roh yang membuat kami saling mengikatkan diri antara yang satu dengan yang lainnya. Kini kami memasuki Minggu Trinitas. Kami bersyukur atas penyertaan dan anugerah Allah kepada kami. Penyertaan Allah bagi kami adalah anugerah yang sangat besar. Namun, dalam perjalanan kasih-Mu, kami mengaku betapa seringnya kami mengecewakan-Mu. Hidup kami diisi dengan emosi dan nafsu yang membuat karya kasih Allah tidak tampak dalam hidup kami. Kami mengaku dosa. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami umat-Mu yang tidak memahami kasih-Mu. Dalam anugerah dan pernyataan-Mu, kami mengaku dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam syukur dan dalam pengakuan dosa kami. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan PKJ 39 bait 1-3. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu, marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Umat Tuhan, mari berdiri. Simaklah firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita bersama-sama kembali menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 120, bait yang pertama sampai dengan ketiga. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Umat Tuhan, mari kita siapkan diri bersama-sama menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang setia, kami menyediakan diri untuk diproses oleh firman Allah. Karena itu biarlah kami mendapatkan kekuatan karenanya, supaya kami benar-benar mengarahkan diri kami pada kasih setia dan rahmat. Dan kami boleh merefleksikan firman Allah ini dari apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan. Allah kiranya memakai hamba untuk menyuarakannya dan menyiapkan kami semua umat Tuhan untuk menyambutnya dengan penuh syukur. Kami membuka ruang hidup kami supaya firman Allah saja yang mengisi hidup kami. Kepada Bapa di sorga kami menyerahkan diri. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama membaca Alkitab kita pada Injil Matius. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita memasuki Minggu Trinitas atau Minggu Trinitatis di dalam bahasa Latin.
Dan dalam rangkaian minggu ini kita bersama-sama belajar dari apa yang diungkapkan Injil Matius 28. Yang hendak menegaskan kepada kita makna ketaatan kepada Allah. Tetapi sekaligus juga kita diminta untuk hidup dalam penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Belakangan ini banyak sekali digambarkan atau dijelaskan tentang Tritunggal dalam dua format, yaitu Trinitarian dan Unitarian. Saya tidak akan menjelaskan ini secara gamblang panjang lebar, tetapi secara sederhana, saudara-saudara, kalau dulu kita memahami Trinitarian, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti sebuah segitiga, demikian ya. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Allah. Itu kita kenal di kelas katekisasi. Sementara itu Unitarian itu seperti sebuah telur yang satu utuh. Di dalamnya kita tidak bisa melepaskan satu dari yang lainnya. Banyak teolog menyebutnya dalam kerangka sekarang namanya perikoresis atau berkelindan, jalin menjalin satu dengan yang lain sehingga kita tidak bisa memisahkannya antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi yang mau saya ajak untuk kita perhatikan dalam rangkaian Trinitatis kita adalah bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang pada peristiwa Injil Matius 28 ini dihadirkan sedemikian rupa, dinyatakan di dalam Kristus. Yang kemudian ia mengungkapkan demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata kuasa yang Yesus ungkapkan itu adalah sebuah kuasa mutlak, otoritas dari Bapa, otoritas Allah yang dihadirkan di dalam Kristus. Karena ini otoritas, maka otoritas itu tidak bisa diganggu gugat. Dan karena ia tidak bisa diganggu gugat, maka ia memiliki kekuasaan mutlak. Itu sebabnya Yesus dengan begitu rupa menyatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam istilah lain, saudara-saudara, kita mendengarnya dengan ekspresi Yesus menyertai kita itu selama-lamanya. Di dalam kekuasaan yang ia miliki itu, selama-lamanya ia menyertai kita. Untuk apa ia menyertai kita? Ia menyertai kita untuk melakukan panggilan tugas pelayanan itu, yaitu melakukan proses pemuridan. Kalau dikatakan pemuridan dalam teks ini dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata pemuridan, saudara-saudara, adalah sebuah pengajaran yang mesti dilakukan kepada semua orang, sehingga semua orang berjumpa dan berkenalan dengan Yesus. Mereka merasakan benar kehadiran Yesus. Dengan cara apa, saudara-saudara? Kehadiran Yesus itu mesti dirasakan dengan cara mereka melihat hidup kita, mereka menyaksikan hidup kita, mereka menyaksikan hidup seluruh umat Allah. Dan setiap kali mereka menyaksikan hidup umat Allah, semua orang ikut memuliakan Allah. Itu sebabnya teladan hidup kita menjadi demikian penting, esensial, sangat penting untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Coba bayangkan bagi Bapak dan Ibu yang Tuhan berkati dan karuniai anak-anak. Apa yang kita harapkan dari anak-anak kita?
Tentu kita berharap bahwa anak-anak kita akan menampilkan nilai-nilai kehidupan yang membawa figur keluarga kita. Bisakah kita membayangkan bagaimana kalau kemudian anak-anak kita menampilkan atau mengekspresikan sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif? Apa jadinya? Orang akan mengenal kita melalui kehidupan anak-anak kita. Apa yang akan mereka katakan? Anak siapa dia? Lalu orang akan mengatakan begini, oh, pantas orang tuanya gagal didik. Bukankah kehadiran pemuri dan itu berarti kita benar-benar menampilkan nilai-nilai kehidupan bersama dan di dalam Allah? Dan karena orang-orang yang mengikut Kristus itu mengenal Kristus melalui hidup kita, maka mereka juga berjumpa dengan Allah. Saya yakin banyak di antara kita yang mengenal seorang tokoh di India, namanya Mahatma Gandhi. Ia berkenalan dengan Allah di dalam Kristus sebenarnya. Ia mengenal betul bagaimana Kristus. Ia menyelami khotbah di bukit. Sampai-sampai di penghujung hidupnya, di saku bajunya ditemukan Alkitab kecil. Saking betapa cintanya dan kagumnya ia kepada Yesus. Ia mengatakan, beruntung sekali engkau orang-orang Kristen. Beruntung sekali memiliki Kristus. Kalau ia hadir pada masa sekarang ini, maka aku memilih untuk mengikut dia. Mungkin kita bertanya, kenapa Mahatma Gandhi sampai akhir hayatnya ia tidak menjadi Kristen? Dan ini penting, karena ia menyaksikan serdadu Inggris yang di dadanya melekat kalung salib, tapi tidak menunjukkan sebuah ekspresi dan eksistensi sebagai pengikut Kristus. Maka bagi Gandhi, saudara-saudara, mengikut Kristus itu, menjalani hidup bersama dengan Kristus itu, jauh lebih baik ia teladankan dan tampilkan di dalam hidupnya, tinimbang kemudian ia membawa simbol-simbol di dalam fisiknya. Oh, saudara-saudara, simbol itu bukan tidak penting. Penting, itu sebabnya kita punya simbol. Salib. Tetapi simbol itu mesti diwujudkan, diejawantahkan, diperlihatkan di dalam perjalanan hidup kita. Simbol itu mesti tampak dalam keseharian kita. Itulah ekspresi yang dikatakan Injil Matius itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, yaitu supaya mereka mengenal aku melalui berbagai upaya positif. Kita bersama-sama menerjemahkan panggilan Yesus itu untuk menyuarakan karya Kristus di dalam hidup kita itu dengan tindakan-tindakan konkret, tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan yang terlihat, tindakan-tindakan yang membuat kemuliaan Allah ditampakkan di dalam hidup kita, dalam hidup saya, dalam hidup Anda, dalam hidup persekutuan kita. Kalimat berikutnya, saudara-saudara, bahkan diungkapkan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ini adalah panggilan yang dinyatakan menjadi tanggung jawab gereja sekarang secara lembaga, yang kemudian diwujudkan di dalam perjalanannya untuk melaksanakan baptisan ini. Tetapi harap disimak, harap diperhatikan dengan baik. Panggilan untuk membaptiskan itu sebenarnya adalah sebuah panggilan yang di dalamnya kita diminta untuk supaya orang-orang ini memahami Kristus dengan baik pada dirinya. Sampai kemudian ia menyerahkan diri kepada Allah. Dan bentuk penyerahan diri kepada Allah dalam format kita adalah sebuah persembahan diri, ekspresi diri yang dinyatakan dan terlihat sekali melalui baptisan. Baptisan adalah ungkapan penyerahan diri dan persembahan diri secara total. Seluruh hidup kita serahkan kepada Allah. Itu sebabnya orang-orang yang datang kepada Allah di dalam Kristus melalui proses pemuridan tadi mesti terus-menerus belajar dan diajar untuk melaksanakan segala sesuatu yang terus melekat pada perintah Allah. Karena itu saya, ibu bapak sekalian, kita semua, kita diminta untuk dengan setia mengikuti perintah Allah. Di tengah-tengah kondisi yang berat ini, pada situasi COVID-19, ketika ada banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan, bahkan ada yang menggambarkannya mengalami apa yang disebut dengan istilah cabin fever, sebuah gejala emosional yang meledak-ledak saking tidak tahan terlalu lama tinggal di rumah. Justru dalam situasi seperti itu kita mesti memberi penguatan, bukan malah menuding-nuding orang lain. Di dunia maya kita sedang menyaksikan banyak sekali tudingan. Di dunia maya banyak orang kemudian saling menyindir. Pertanyaannya, apakah dengan Anda menyindir orang-orang yang lain, kemudian Anda sedang menampakkan kasih Allah? Apakah Anda sedang menularkan baptisan? Apakah kalau saya menyindir-nyindir orang kemudian saya sedang memberikan penguatan? Tidak. Justru sebaliknya. Sindiran-sindiran yang seperti ini justru membuat orang-orang semakin terpuruk. Atau ada perlawanan, ada ekspresi lain, sehingga kemuliaan Allah itu tidak tampak. Justru kemuliaan Allah itu semakin terpuruk. Justru kemuliaan Allah itu semakin tidak kelihatan. Justru kemuliaan Allah itu semakin terpendam. Dan di dalamnya kita tidak sedang mengajarkan apa yang Kristus rindukan terjadi. Dengan demikian, pemuridan tidak terwujud. Hidup di dalam penyertaan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya kita merasakan benar kehadiran Allah, yang juga dirasakan benar oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Maka berulang-ulang saya menyampaikan kepada kita semua betapa bersyukur kita sebagai GKI, Jemaat GKI Muara Karang maupun bersama secara sinodal, kita terus-menerus merasakan pergumulan banyak orang. Kita berbagi. Kita diberkati dengan banyak sekali uluran kasih. Dan uluran kasih ini kita teruskan kepada banyak orang yang merasakan dan merindukan
cinta kasih Allah di dalam hidup kita. Kita terus dipanggil untuk membawa karya kasih Allah ini kepada semakin banyak orang, supaya mereka merasakan betul cinta dan penyertaan Allah yang tidak berakhir itu melalui tindakan nyata. Beberapa kali kita berbagi makanan, sembako kepada orang-orang yang membutuhkan di depan gedung gereja kita yang sudah dibongkar dan sedang dipersiapkan untuk dibangun kembali. Beberapa kali kita berbagi ke rumah-rumah jompo. Beberapa kali kita berbagi ke tempat anak-anak yatim piatu. Beberapa kali kita mengirimkan alat-alat medis ke rumah sakit di berbagai daerah. Bukan hanya di Jakarta. Ada berbagai tempat. Sampai ke Mentawai, saudara-saudara. Ke Medan. Ke Kendari. Ke banyak tempat. Ini dilakukan bukan supaya GKI Muara Karang dikenal. Tidak, sama sekali tidak. Ini juga bukan dilakukan karena kita punya lebih. Oh tidak, sama sekali tidak. Tetapi ini dilakukan karena kita menanggapi panggilan Kristus. Supaya mereka berkenalan dengan penyertaan Allah yang dihadirkan kepada kita, yang mesti diteruskan kepada mereka. Sehingga mereka merasakan betul Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak merasa terpuruk. Jangan sampai mereka terpuruk. Itulah sebabnya kalimat terakhir dari ungkapan Injil Matius pasal 28. Ayat yang ke-20 bagian terakhir. Diungkapkan demikian, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Perhatikan itu kata kunci yang sangat penting, senantiasa. Seterusnya, selama-lamanya Allah tidak akan meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kalimat ini bukan mau mengatakan bahwa Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus tidak memberi kepada kita ujian dan pencobaan. Oh bukan, saudara-saudara. Justru di dalam kondisi yang seperti itu, ujian dan pencobaan bisa hadir. Supaya apa? Supaya kita kedapatan menjadi orang-orang yang berkualitas. Bukan anak-anak yang gampang diruntuhkan oleh berbagai ujian hidup. Hari ini, hari Minggu 7 Juni sebagai minggu pertama pasca Pentakosta. Sekali lagi Minggu Trinitas atau Minggu Trinitatis. Kita bersama-sama diajak untuk melewati dan menjalani seluruh peristiwa dalam curahan Roh Kudus Allah. Allah memberkati Anda, Allah memberkati saya, Allah memberkati kita semua. Dan di dalam berkat Allah itu maka kita bersama-sama terpanggil untuk menyuarakan kembali berkat itu, curahan kasih Allah itu, penyertaan Allah itu. Sehingga semakin banyak orang merasakan kehadiran Kristus di dalamnya. Kita dipanggil bersama-sama untuk membawa kabar Kristus itu di dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk bersama-sama mengenalkan kembali Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk bersama-sama kembali menyuarakan penyertaan Kristus itu di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak hanya simbol-simbol semata. Hidup kita bukan hanya simbol semata. Tetapi hidup kita menjadi wujud kehadiran Allah yang dirasakan
oleh banyak orang, dimanapun kita berada. Kita akan terus berdoa supaya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah segala keterpurukan yang terjadi, orang-orang tetap merasakan Allah hadir di dalamnya. Jangan melangkah mundur untuk kita menjadi takut. Tetapi mari tetap maju. Mari bawa segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita teruskan kepada banyak orang. Mari supaya hidup kita tidak hanya dengan simbol-simbol, tetapi hidup kita dengan karya-karya, sehingga semakin banyak orang merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita semua. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan benjana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi umat yang rindu menyampaikan persembahan dan persembahan syukur tahunan melalui transfer, disediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri yang tertera di atas layar. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan PKJ 146 bait 1-3. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan
dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Allah. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menyampaikan persembahan pada saat ini. Kami juga mengucap syukur sampai saat ini kami diberi kesempatan untuk juga menyampaikan persembahan syukur tahunan. Sebuah kesempatan yang Allah percayakan bagi kami atas seluruh berkat yang dinyatakan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami bersama-sama bersatu hati mengingat untuk banyak sekali pergumulan yang sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia terkait dengan COVID-19, yang di dalamnya setiap orang diajak untuk dengan tekun melakukan langkah-langkah pembersihan diri, perawatan diri, menjaga jarak. Dan karena itu jangan biarkan kami saling merasa dijauhkan karena jarak, tetapi justru kami saling mendekatkan diri dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Karena itu jangan biarkan juga kami untuk mudah tergores luka yang terjadi karena jarak yang harus kami lakukan secara fisik. Tapi kami ingin mengikatkan diri pada jarak cinta yang Tuhan percayakan. Karena itu dalam upaya yang baik, melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan, Tuhan yang memberkati. Kami terus berdoa supaya langkah-langkah bijak sungguh-sungguh dilakukan bagi pemulihan kesehatan, juga upaya untuk mencari baik vaksin maupun obat, Tuhan yang menopang. Kami ingin bersama-sama bersatu hati berdoa untuk pergumulan yang kami hadapi bersama-sama di dalam ikatan keluarga besar sebagai jemaat Gereja Kristen Indonesia di Muara Karang khususnya, maupun seluruh Indonesia, supaya kami mengikatkan cinta kasih Tuhan. Ada banyak hal yang terpaksa tertunda, baik ibadah-ibadah peneguhan penatua, ibadah-ibadah peneguhan pendeta, ibadah-ibadah penahbisan pendeta, ibadah-ibadah emeritasi pendeta. Demikian juga untuk sakramen-sakramen baik perjamuan kudus maupun baptisan kudus pada anak-anak maupun orang dewasa dan peneguhan percaya sidi. Tuhan, biarlah kami tidak melekat pada situasi ini, tetapi lebih melekat kepada anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk dunia pendidikan yang masih harus berjalan secara virtual jarak jauh, yang masih dilakukan dengan cara online. Ujian-ujian penerimaan siswa baru, mahasiswa baru, maupun kenaikan kelas bagi anak-anak kami yang terpaksa dilakukan di rumah. Tapi kami percaya dalam anugerah Tuhan ada kekuatan yang dahsyat yang memampukan kami mengerjakan segalanya dengan baik. Tangan Tuhanlah yang menopang kami. Bapa Sorgawi, berkatilah segala upaya yang dilakukan. Berdoa untuk umat-Mu di tengah-tengah kondisi kesehatan mereka yang lemah. Tangan Tuhan menjamah. Tiada henti-hentinya kami berdoa untuk Bapak Tan Manling, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Oma Rosi, Oma Ratna, dalam segala keadaan mereka di tengah-tengah kondisi kelemahan tubuhnya, jamahan Tuhan dinyatakan. Kami persembahkan seluruh doa kami ini kepada Bapa di sorga yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perkasaku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat terserah, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saat Kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu, di rumahmu tinggal Kau tetap. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Umat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Dan baiklah kita terus-menerus merasakan kehadiran Allah Tritunggal di dalam hidup kita. Sekarang umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.